Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendengarkan kisah Sayyidina Umar yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayang sebab beliau telah mengasihi seekor burung. Begitu dahsyatnya ketika kita memiliki rasa sayang kepada sesama makhluk. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita untuk banyak berbuat sayang, menebarkan rasa kasih sayang kepada sesama makhluk. Kita lanjutkan pada hikayat yang lain. Hikayatun ukhra. Kana abidun fi bani Israel marra ala katsibin minar ramli. Suatu ketika ada seorang dari golongan Bani Israel. Dia adalah seorang ahli ibadah. Marra ala katsibin minar ramli. Dia melewati sebuah gundukan dari pasir. Waqad asoba Bani Israila, dan pada waktu itu kondisi keadaan Bani Israel maja'atun, dalam keadaan kelaparan. Seorang hamba ahli ibadah dari golongan Bani Israel yang pada zaman itu Bani Israel itu kena kelaparan, dalam kondisi kelaparan. Tak sengaja dia melewati sebuah gundukan pasir. Fatamanna fi nafsihi, kemudian dia bertamani, berharap, berkeinginan dalam dirinya. Padahal dia juga sama kelaparan dan tidak banyak makanan yang bisa dia bagikan. Cuman dia bertamani, berharap. Anna hadza law kana daqiqan. Kalaulah seandainya gundukan pasir ini adalah tepung roti gitu, buat bikin roti. La usbi'u butuna Bani Israel. Maka aku akan membagikan, akan mengenyangkan perut-perut dari Bani Israel yang sedang kelaparan dan membutuhkan makanan dalam memenuhi hajat sehari-harinya. Dia hanya mengharap itu, hanya menginginkan itu, tidak bisa berbuat apa-apa karena memang siapapun yang ada pada waktu itu di Bani Israel sedang memerlukan makanan. Dan harapan itu didengar Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiyaihim. Kemudian keinginan itu terdengar oleh Allah, maka Allah mewahyukan kepada nabi dari golongan mereka. Banyak nabi yang Allah utus di Israel, bahkan banyak nabi yang keturunan Bani Israel. An kulli fulanin, supaya mengatakan kepada nabi itu, hai Nabi, sampaikan kepada si fulan, si ahli ibadah tadi, Anallaha ta'ala qad aujaba laka. Katakan padanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada orang tersebut, mewajibkan kepada orang tersebut, minal ajri ma law kana daqiqan, dari pahala harapan dia ingin memiliki tepung yang sebanyak gundukan pasir itu untuk diberikan kepada saudaranya yang kelaparan. Fatasodak tabihi, kemudian dia ingin bersedekah dengan tepung tersebut. Apa kata Allah? Faman rahima ibadallahi, maka barang siapa yang sayang, yang cinta, yang perhatian, mau membantu hamba-hamba Allah, yarhamuhullahu ta'ala, maka Allah bakal menyayangi orang tersebut.
Fa inna dzalikal abda, karena sesungguhnya hamba ini, ahli ibadah tadi, lama rahima, ketika dia timbul rasa sayang, ibadallah kepada hamba Allah biqaulihi, walaupun hanya dengan ucapannya, keinginannya, hasrat dan cita-citanya. Lau kana hadza daqiqan, dengan dia mengucapkan seandainya pasir ini adalah tepung, la usbi'un nasa, aku akan bersedekah, aku akan berikan tepung ini kepada saudara-saudaraku Bani Israel yang sedang kelaparan. Fawajada thawaba kama lau fa'ala, maka kata Allah, Allah berikan pahala bagi orang tersebut walaupun dia hanya ucapan, tapi pahala tersebut seperti dia bersedekah dengan keadaan atau kondisi yang nyata. Itulah hebatnya bagi kita, mereka-mereka yang memiliki harta lebih, tenaga lebih, atau kekuatan lebih untuk membantu sesama saudaranya, untuk saling meringankan, saling menguatkan tali persaudaraannya. Cita-citanya saja, keinginannya saja sudah Allah berikan pahala. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita supaya kita tetap mau berbagi kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa sayang ini diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih menyayangi umatnya ketimbang dirinya. Beliau lebih memperhatikan umatnya ketimbang keluarganya. Bahkan saya ingat dari guru-guru saya mengatakan ketika Rasul meninggal dunia, beliau beramanat kepada keluarganya, kepada Sayyidina Ali yang pada waktu itu ada di sisinya, atau kepada Sayyidah Fatimah, supaya tolong jaga umatku, supaya mereka menjaga sholatnya. Itulah pesan Nabi di akhir kehidupannya. Begitu beliau sangat mencintai kita. Bahkan di keterangan yang lain sering dikatakan Nabi sering menangis, Nabi sering meneteskan air mata ketika ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah menangis? Maka jawaban beliau, aku sayang kepada umatku, aku khawatir kepada umatku jika mereka mendapat murka dari Allah, jika mereka nanti kelak disiksa di api neraka. Rasulullah sering bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah kemudahan, maghfirah, ampunan, rahmat dan salamnya, terutama kepada umat-umat beliau yang hidup setelah beliau tak ada. Mudah-mudahan rasa sayang beliau yang beliau ajarkan kepada kita, kita pun harus mengikutinya, dan mudah-mudahan kita mampu juga mengikuti rasa sayang beliau kepada yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.